Nah, contoh soal kedua. Nah, berikut ini adalah histogram. Ya, histogram dari suatu data di mana sumbu X-nya itu ada nilai. Sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Ya, jadi ini di sumbu X-nya kita lihat ada nilai 29,5, 34,5, 39,5 dan seterusnya. Nah, untuk histogram yang berada di sumbu X itu adalah tepi bawah. Wah, lebih mudah lagi ya. Tepi bawahnya sudah diberikan. Tinggal kita lihat kelas medianya di mana ya. Tepi bawahnya sudah disediakan. Tinggal dimasukkan ketika kelas medianya kita sudah tahu. Nah, di sumbu Y itu ada frekuensi. Nah, Anandaku juga bisa melihat di atas, di puncak dari histogram ini, di masing-masing batangnya itu ada angka 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3. Nah, ini untuk memperjelas keterangan frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, yang ditanyakan adalah median. Median dari data tersebut. Nah, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus tahu dulu berapa sih jumlah keseluruhan datanya ini. Berapa banyaknya data ini. Ya, caranya kita jumlahkan. 2 tambah 5. Sama dengan 7. 7 tambah 8. 15. 15 lagi ditambah 12. Sama dengan 27. Kemudian 27 lagi ditambah 6. 33. Tambah 4 lagi. 37. Tambah 3. 40. Nah, berarti N-nya atau banyaknya data itu adalah 40. Jadi di sini kita bisa tahu N-nya 40. Ya. Kalau Anandaku sekalian sudah mahir, nah, melalui informasi yang ada pada histogram ini, kita sudah bisa tahu ya, TB-nya berapa, kelas medianya berapa, tanpa harus mengubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau Anandaku sekalian sudah banyak menyelesaikan latihan-latihan soal. Tapi kalau masih butuh tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa menerjemahkan dalam dari grafik histogram ke tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi kita lihat ini adalah TB atau tepi bawah. Berarti kalau untuk mengubah menjadi tabel distribusi frekuensi, berarti ini kita ubah menjadi B batas bawah atau BB batas bawah. Kalau TB-nya 29,5 berarti batas bawahnya berapa? Ayo. 30 ya? Ya, karena ditambah 0,5. Ya, jadi batas bawahnya 30. Berarti kalau kita buat tabel, intervalnya itu 30 sampai 34. Kemudian di bawahnya lagi kelas kedua 35 sampai 39. Di bawahnya lagi 40 sampai 44 dan seterusnya. Itu kalau kita buat tabel. Nah, kalau Anandaku sekalian mau langsung kerja di histogram ini boleh juga. Ya. Tinggal kita lanjutkan prosedur kerjanya seperti contoh soal yang pertama. N-nya 40, kemudian kelas mediannya itu adalah 1/2 dikali 40. Sama dengan
20. Nah, lalu kita cari di mana letak data ke-20 yang memuat data ke-20. Dengan cara melihat frekuensi kumulatifnya. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif ini. Kita lihat yang mana yang memuat data ke-20. Nah, ternyata ini. Jadi, yang ini ya. 7, 15, 15 belum. 27 sudah memuat data ke-20. Berarti tinggal memasukkan nilai yang ada pada histogram yang ada. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara informasi dari histogram langsung. Nah, sekarang kalau anandaku sekalian masih belum paham, bolehlah kita terjemahkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya, ya, caranya seperti ini. Kita buat dalam bentuk tabel. Jadi ini tadi 30 sampai 34 intervalnya. Ya, 30 sampai 34, frekuensinya 2. Frekuensi kumulatifnya 2, 7, 15. Ya, ini tadi hasil penjumlahannya. 2, kemudian 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15, dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif. Kemudian kita lihat yang memuat data ke-20 yang mana? Nah, ternyata yang memuat data ke-20 adalah ini dia. Yang diberi tanda berwarna merah. Nah, ini adalah kelas median. Sehingga bisa dituliskan bahwa kelas mediannya terletak pada interval 45 sampai 49. Nah, dengan demikian kita bisa tahu TB atau tepi bawah dengan cara 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Nah, selanjutnya kita akan melihat FK, frekuensi kumulatif sebelum. Ingat ya, frekuensi kumulatif sebelum, yaitu 15. Ya, frekuensi kumulatif sebelum 15. Kemudian frekuensi kelas median, yaitu 12. Selanjutnya P, panjang interval kelas median. Nah, kita bisa hitung dari 45 sampai 49. Atau 49 dikurang 45 tambah 1. Ya, 49 kurang 45 hasilnya 4. Tambah 1 berarti 5. Jadi, P-nya sama dengan 5. Ya, P-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan nilai yang sudah diperoleh ke dalam rumus median untuk data berkelompok. TB-nya 44,5 ditambah 1/2 kali N, itu adalah 20. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum itu adalah 15. Dan frekuensi kelas mediannya sendiri itu adalah 12. Dikali P. P itu sama dengan 5. Nah, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 5, 25 per 12. 25 dibagi 12 berapa? Ayo. Ya. Hasilnya adalah 2,08. Nah, kemudian, wah, sudah ada yang dapat nih jawabannya. SMA 7 Selayar. Hasilnya adalah 46,58. Oke, dari Sopeng juga sudah menjawab. Katanya jawabannya E. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. 44,5 ditambah 2,08. Hasilnya adalah iya, luar biasa, betul.
Ya, dari SMA 2 Sopeng, SMA 7 Selayar. Oke, luar biasa. Jadi jawabannya adalah E. 46,58. Ya. Jadi seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Jadi sudah dua contoh soal. Satu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang satunya disajikan dalam bentuk histogram. Ya, jadi anak-anakku sekalian tinggal memilih cara-cara yang anak-anakku sekalian anggap mudah dipahami. Ya, boleh langsung dikerjakan dengan informasi dari histogram, ataukah anak-anakku sekalian ingin menyelesaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam tabel distribusi frekuensi juga boleh. Iya.